Selamat bertemu kembali di video kuliah Matematika 2A untuk mahasiswa TPP di ITB pada tahun 2021. Kali ini kita akan mempelajari bab baru yaitu integral ganda atau double integral di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi sebelum kita mempelajari tentang integral ganda, kita ingat kembali integral untuk fungsi satu variabel. Jadi misalkan kita ingin mengintegralkan dari titik ini sampai di titik ini. Ya. Nah kemudian pada daerah itu kita bagi menjadi subinterval. Nah sebetulnya kita punya kebebasan untuk memilih sembarang titik, tetapi yang paling mudah kita anggap saja bahwa pembagiannya sama besar. Di dalam gambar ini katakanlah dibagi atas menjadi 1 titik, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, kemudian setelah titik kita pilih yang disebut sebagai koleksi dari subintervalnya itu yang kita sebut sebagai partisi, ya, yang bisa diwakili oleh titik-titik itu. Kemudian katakanlah setelah kita memilih titik ini, pada setiap subinterval ini kita memilih sembarang titik di sini dan kita anggap kemudian fungsi yang seharusnya berubah seperti ini kita anggap konstan. Ya. Jadi ini titik yang kita pilih, di sini kita pilih, demikian seterusnya. Ya. Jadi yang terjadi adalah pada subinterval pertama pilih sembarang titik x1 bar, ya, jadi ini begitu. Kemudian pada subinterval kedua, 3 dan seterusnya sampai ke n kita pilih titik sembarang yang mewakili titik-titik yang lain yang nilai fungsinya kita dipilih titik-titik tersebut. Ya. Nah, kemudian pada setiap subinterval kita menghitung perkalian. Ya, jadi delta x1 itu adalah lebarnya ini. Ya, delta x1, delta x2. Ya. Jadi sebetulnya lebarnya boleh bebas, tetapi untuk mudahnya kita besarnya sama panjang saja. Ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa perkalian ini sebagai luas daerah tersebut. Ya. Dan kalau terjadi bahwa nilai dari fungsinya itu negatif, maka nilai ini adalah minus dari luas daerah tersebut. Ya, jadi misalkan seperti yang kita lihat, kemudian kita menghitung jumlah dari luas kotak tadi. Ya. Ya, untuk mudahnya kita lihat sama panjang sehingga cukup dengan mengambil limit n menuju taingga. Ya, sehingga kita jamin bahwa delta x-nya itu semuanya akan kurang lebih berimpit begitu. Nah, hasil dari limit ini jika ada, itulah yang disebut sebagai integral. Satu variabel mulai dari A sampai B. Ya, jadi seperti itu. Kita lihat kalau n-nya membesar, perhatikan bahwa luas dari ini itu akan memenuhi luas daerah tersebut. Ya. Nah, dalam kasus ini nilai integral itu adalah menyatakan luas daerah. Ya. Jadi dalam hal ini adalah luas daerah dari sini sampai di sini yang dibatasi oleh grafik dari fungsi f-nya. Nah sekarang kalau terjadi bahwa ada yang di bagian bawah, seperti tadi pernah saya katakan bahwa ini adalah luas kotak di bawah minus dari luas kotak, ya, minus dari luas kotak. Ya, jadi kemudian ini tetap menjadi hasilnya adalah
sama dengan untuk limit menuju tak hingga tetap integral dari A sampai B, tapi A-nya di sini, B-nya sampai di sini misalkan. Ya. Dan ini menjadi, dalam kasus ini, hasil integral ini adalah luas daerah, katakanlah ini L1, ini L2, maka integral tadi, ya, integral A sampai B fx dx tersebut akan menghasilkan nilai L1 dikurangi L2. Ya. Nah, untuk dua variabel, kita mulai dengan yang sederhana dulu, yaitu alasnya berbentuk persegi panjang. Jadi, persegi panjang itu adalah di subinterval ini, di komponen pertama dia katakanlah interval AB, dan di sini interval CD, begitu. Ya, jadi sampai di sini. Gitu. Nah, seperti yang lalu, pada masing-masing interval ini kita bagi atas beberapa titik. Ya. Jadi sebetulnya secara umum pembagian titik di sini tidak perlu sama banyak dengan pembagian titik di situ, di subinterval interval yang kedua. Tetapi untuk mudahnya kita bisa melakukan pembagian yang sama, ya, walaupun ukuran AB-nya dengan CD itu berbeda, tetapi kita bisa mengatakan dibagi N titik dan sama panjang, dan dilakukan hal yang sama di sini. Ya, jadi itu memudahkan saja, sehingga kalau N-nya menuju tak hingga, maka semua titik-titik itu akan saling berdekatan. Ya, jadi kalau kita bagi pada interval AB, maka seakan-akan di sini terjadi pembagian yang tampak pada gambar itu. Ya, dan kemudian kalau di bagian ini juga akan muncul pembagian yang seperti ini. Jadi kalau kedua-duanya nanti dijalankan, ya, di sini juga dibagi, di sini dibagi, maka daerah persegi panjang itu akan menjadi persegi panjang yang kecil-kecil, ya. Jadi dia bentuknya karena ukurannya antara pembagian di sini dengan di sini tidak perlu sama, maka itu yang terjadi adalah bentuk 4 persegi panjang yang kecil-kecil. Ya, jadi kalau kita lihat itu terjadi pembagian seperti itu. Nah, sekali lagi kemudian kita lihat kalau ada pembagian pada N, maka kita melihat pada satu sub persegi panjang begitu. Kemudian pada titik itu seperti pada fungsi satu variabel di sub di sini kita pilih, ya ini mungkin bukan sumbu X-nya, tapi saya gambar saja di sini X1 bar, ya, jadi begitu. Kemudian di sini titik-titik yang lain juga dipilih, ya. Kemudian nanti juga saya mendahului di titik-titik sini juga dipilih, ya. Jadi nanti di sini akan ada titik X, ya. Mungkin secara umumnya adalah XI YJ bar gitu, ya. Jadi ini mungkin adalah interval yang ke I, sedangkan ini adalah interval yang ke J. Jadi di sini ada satu titik. Nah, kemudian nilai fungsi yang berubah di sini, ya, pada persegi panjang kecil ini kita anggap konstan, yang besarnya adalah F dari fungsi itu. Ya. F-nya belum muncul, ya. Oke. Terlalu mendahului. Oke. Jadi kita lihat tadi pada setiap titik itu, pada setiap subinterval dipilih titik X1, ya, subinterval pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, demikian pula pada
subinterval di sumbu Y, juga kita pilih titik-titik wakil itu. Jadi pada setiap persegi, bukan persegi ya ini ya, mungkin lebih tepatnya adalah 4 persegi panjang. Karena ukurannya tidak harus persegi ya, persegi panjang ini. Sudah ada titik wakil, yaitu seperti tadi sudah saya sebut, kita sebut saja sebagai XI, YJ. Nah, kemudian setelah ada titik wakil, misalkan sudah ada fungsi F-nya ya, nilai fungsinya. Nah, jadi pada subinterval atau persegi panjang ini ya, yang sudah ada titik wakilnya, maka seperti pada fungsi satu variabel, pada persegi panjang yang kecil itu kita anggap nilainya konstan, yang nilainya ditentukan oleh nilai fungsi dari titik wakil itu. Ya. Jadi ini gambar sedang hanya membagi pada daerah ini saja. Ya. Nah, berikutnya itu ilustrasi gambarnya saya kira lebih lengkap. Jadi ini sebetulnya ada banyak garis begitu ya, dan seterusnya gitu. Ya, jadi semuanya adalah perkalian dari apa? Fxi bar YJ kali delta X delta Y ya. Maaf ini kurang ngebok. Itu adalah volume balok kalau fungsinya positif seperti ini. Nilai fungsinya positif ya. Jadi kalau katakanlah saya gambar semua, kurang lebih ada kumpulan balok-balok begitu. Ya. Berdiri tegak, yang alasnya adalah interval tadi, dan atasnya bergantung pada nilai fungsinya. Ya, oke, lanjut. Nah, jika nilai fungsinya itu positif, maka kita tahu bahwa ini merupakan betul-betul jumlah dari volume semua prisma sisi 4 tersebut. Ya. Nah, secara umum delta X dan perkalian dari delta X delta Y itu adalah elemen luas ya. Jadi kalau pada fungsi satu variabel dikalikan dengan panjang, maka pada fungsi dua variabel ini dikalikan dengan luas ya. Begitu. Nah, jadi untuk sembarang fz fxy seperti tadi, dengan asumsi bahwa pada subintervalnya sama panjang, kita cukup mengontrol banyaknya subinterval itu. Jika n-nya menuju tangga, maka subinterval pada interval sumbu X dan sumbu Y akan makin dekat. Dan jika limit dari ini ada, maka itulah yang disebut sebagai integral double, ya, integral ganda, double integral kalau bahasa Inggrisnya, di bahasa Indonesianya integral ganda, begitu. Di sini sebetulnya secara umum adalah elemen luas. Ya. Jadi tanda ini semua menjadi integral, sedangkan ini adalah menjadi fxy, dan ini elemen luasnya. Ya. Jadi seperti tadi, jika fxy-nya itu positif, maka arti dari nilai ini adalah sebagai volume. Ya, volume benda tegak dengan alas D dan permukaannya adalah fungsi zfxy. Ya. Jadi sekarang pada integral permukaannya tidak lagi rata, tetapi sesuai dengan grafik fungsinya itu. Nah, jadi tadi seperti yang sudah saya sebutkan, ini saya tuliskan kembali untuk memberikan ilustrasi
bahwa pada akhirnya kalau nilai fungsinya itu di positif, maka nilai integral itu adalah nilai volume benda yang nyata. Nah, untuk sembarang set fxy, katakanlah ada yang positif dan ada yang negatif, maka baloknya turun ke bawah, ya, baloknya turun ke bawah seperti fungsi satu variabel tadi, ya. Dan tetap saja kita bisa melakukan limit dan hasilnya adalah suatu integral, tetapi sekarang nilai dari integral ini adalah volume benda di atas set sama dengan 0 dikurangi ya dengan volume benda di bawah bidang set 0 ya. Jadi seperti yang pada tadi, begitu kalau satu variabel ini katakanlah A sampai B, maka integral AB fx dx itu adalah L1 dikurangi L2. Nah, nanti kurang lebih kalau fungsi integral double, ini adalah volume 1, ini volume 2, begitu. Ya. Maka ini hasilnya adalah V1 minus V2. Nah, contoh, katakanlah kita punya persegi panjangnya seperti ini. Jadi kita tahu bahwa ini adalah X dari 3 sampai min 3 ya. Dan di sini Y dari 4, di sini min 4 gitu. Dan fungsinya kita ambil konstan, kita akan memperlihatkan bagaimana menghitung integral ini. Ya, jadi fungsinya konstan, maka dia berbentuk balok. Ya, jadi ini kurang lebih nanti akan menghitung volume dari balok merah itu. Nah, jika pada daerah D dilakukan pembagian dan titik wakil sudah dipilih, maka kita hitung nilai penjumlahan tersebut ya. Nilai penjumlahan tersebut kita lihat bahwa nilai fungsinya ini memang konstan, yaitu sebesar K. Oleh karena itu nilai K ini bisa keluar dari penjumlahan dan menghasilkan K kali LD ya. Jadi D itu adalah persegi panjangnya, LD itu luasnya. Dengan demikian kalau kita ambil limit menuju tak hingga, maka limitnya selalu akan sama dengan ini, yaitu K kali ini harusnya adalah 48 ya, yaitu 6 kali 8 ya, 48. Oke. Jadi harus hati-hati kalau mengikuti kuliah, kesalahan itu selalu bisa terjadi. Nah, kapan integral ganda itu ada? Jadi nanti pada kuliah yang lebih lanjut kita akan membuktikan. Kali ini kita terima dahulu bahwa kalau fungsinya itu terbatas pada persegi panjang dan f-nya kontinu, ya, kecuali pada hingga lengkungan mulus, ya, maka f dapat diintegralkan. Jadi kalau misalkan ini persegi panjangnya, boleh saja f-nya itu tidak kontinu di semuanya, tetapi kontinu kecuali pada lengkungan yang saya gambar ini, maka integral tersebut ada ya. Dalam arti f-nya itu dapat diintegralkan, itu maksudnya adalah nilai integral tersebut ada. Ya, khususnya tentu kalau f-nya kontinu pada seluruh D, tentu integral tersebut ada. Ya. Sifat aljabar dari integral double adalah tadi ganda, sekarang double ya. Ya, maafkan. Sifat linier artinya satu, mungkin ini disebutnya sifat homogen karena K-nya bisa keluar begitu. Kemudian sifat penjumlahan ya.
seperti pada fungsi satu variabel. Nah, keduanya ini yang disebut sebagai sifat linear. Nah, sifat penjumlahan terhadap daerah integral. Jadi kalau sekarang ini juga persegi panjang, ada persegi panjang lain, maka integral pada persegi panjang besar itu bisa dihitung per bagian. Nah, sifat perbandingannya seperti fungsi satu variabel, jika nilai dari fxy itu lebih kecil dari gxy, maka hasil integralnya tentu lebih kecil juga seperti sesuai dengan urutan itu. Ya. Nah, contoh, sekarang persegi panjangnya masih tetap, tetapi nilai fungsinya tidak lagi konstan, tetapi floor x ya. Jadi ini adalah bilangan terbesar, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari x. Ya. Nah, jadi gambarnya karena tidak ada pengaruh y, jadi dia konstan gitu ya sepanjang y-nya itu. Nah, kalau kita hitung, jadi grafiknya hanya cukup bisa grafik fungsinya tidak perlu dibayangkan sebagai 3 dimensi, tetapi cukup 1 dimensi. Ya. Hanya saja ini nilainya nanti akan sama sepanjang ini ya, semuanya gitu. Ya, jadi daerah katakanlah D1, ya. Kita anggapnya begini saja, ini seluruh D1 ya. Ini seluruh D1 ya. Nilainya adalah min 3. Jadi nilainya adalah min 3 kali luas daerah ini 8 ya. Ini 8 sedangkan ini 1. Ya, jadi ini nilai X-nya di antara min 3 sampai min 2. Jadi min 3 kali 8. Ya. Kemudian min 2 kali 8. Kemudian min 1 kali 8. Nah ini sampai di sini 0 kali 8. 1 kali 8. Min 2 kali 8. Ya, jadi ini jadi kita tahu tadi untuk sepanjang y-nya itu kan konstan ya. Jadi di sini konstan ini. Oke, jadi tinggal dijumlahkan. Oke, sebagai latihan, kalau kita punya D-nya seperti ini, fungsinya sekarang perkalian floor ini. Ya. Bagaimana mengaproksimasi atau menghampiri nilai suatu integral pada daerah seperti ini, pembagiannya menjadi 8 persegi yang sama besar, coba ya. Kemudian pilihlah titik sehingga nilai ini yang paling kecil, juga di sini untuk yang terbesar, kemudian hitunglah hasil integralnya. Harapannya tentu nilai dari integral ini lebih besar dari yang diperoleh di sini, tetapi lebih kecil dari nilai yang diperoleh di sini. Nah, sekarang kalau bayangkan ada suatu fungsi yang konstannya di sini lah ya, konstannya di sini nih. Gitu, ya. Dan kemudian nilai fungsi tersebut berturut-turut adalah 1, 4, 9, 16, 25 aja sampai di sini juga mungkin 36 gitulah ya. Tetapi daerahnya tinggal sedikit. Ya. Dalam hal ini tidak perlu dibagi lagi ya, karena kita seperti saya katakan di sini ini DA ya. Jadi DA itu elemen luas. Di sini kita bisa menghitung luas dari perbagian ini. Ya, terima kasih kepada slideku.
yang sudah menyediakan template ini.